DPR RI berharap pemerintah Indonesia dapat lebih bijak menentukan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Komisi 11 DPR RI menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota berpotensi melanggar undang-undang karena belum terdapat studi kelayakan yang mendukung. Badan Legislasi Balek DPR RI menetapkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda di hari Kamis 19 September 2019 bertemu kembali bersama saya Uki Abdul, tentunya di Suara Parlemen Pagi. Dan Suara Parlemen Pagi akan menghadirkan topik utama. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana hutang luar negeri Indonesia yang tembus mencapai 5.530 triliun rupiah. Nanti kami akan bahasnya bersama dengan narasumber di segmen akhir. Tapi seperti biasa, tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan 3 berita utama yang menjadi kegiatan ataupun juga aktivitas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita akan masuk di berita pertama, ini terkait dengan DPR dorong pemberlakuan aturan tentang pekerja asing. DPR RI menerima masukan dari pemerintah Oman terkait aturan masuknya tenaga kerja asing. DPR menilai penggunaan konten dan bahan baku lokal harus menjadi aturan utama masuknya perusahaan dan tenaga kerja asing strategis. DPR RI juga berharap pemerintah Indonesia dapat lebih bijak menentukan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Berikut kita simak informasi selengkapnya. DPR RI berharap pemerintah Indonesia dapat lebih bijak menentukan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Anggota Tim Was TKI DPR RI, Saleh Partaunan Daulay mengungkapkan, banyak hal yang dapat dipelajari dari penerapan Special Economic Zone, terutama terkait aturan perlindungan tenaga kerja dan investasi asing. Saleh mengapresiasi penerapan Special Economic Zone untuk memproduksi barang ekspor. Ia juga mengapresiasi aturan pembatas perusahaan asing yang masuk ke India. Saleh berpendapat Indonesia dapat mencontoh aturan pemerintah India agar tenaga kerja di Indonesia tidak kehilangan lapangan pekerjaan. Kalau andai kata di Indonesia juga kita buat semacam peraturan bahwa investasi asing harus memakai konten lokal atau barang-barang raw materials ya, bahan-bahan untuk membuat produksinya harus dari lokal, maka dengan secara sendirinya itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa besar. Anggota Tim Was TKI DPR RI Ermalena menambahkan, India fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu proteksi terhadap pekerja lokal. India hanya memperbolehkan tenaga kerja asing memegang posisi strategis dan mentransfer ilmunya pada pekerja lokal. Dan kalaupun pekerja negara asing datang, itu adalah pekerja-pekerja skill yang ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Saya pikir bahwa ini yang merupakan kebijakan di Indonesia sebelumnya, bahwa tenaga skill yang datang ke Indonesia itu harus mempunyai kewajiban mentransfer ilmunya kepada 10 tenaga kerja Indonesia. Nah, kalau ini diberlakukan, mungkin masalah yang selama ini kita diskusikan di Indonesia itu selesai. Dari Oman dan India, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Ya, di era industri 4.0 ini pastinya banyak sekali nih komponen-komponen atau juga tenaga kerja asing maupun juga perusahaan-perusahaan asing yang akan ataupun juga berminat untuk melakukan investasinya di tanah air. Sementara itu, anggota Tim Was TKI DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengungkapkan banyak hal yang dapat dipelajari dari penerapan Special Economic Zone di Oman. Ini terutama terkait dengan aturan perlindungan tenaga kerja dan juga investasi asing. Dan Saleh mengapresiasi penerapan Special Economic Zone untuk memproduksi barang ekspor. Ia juga mengapresiasi aturan pembatasan perusahaan asing yang masuk ke India. Saleh juga berpendapat bahwa Indonesia dapat mencontoh aturan pemerintah India agar tenaga kerja Indonesia tidak kehilangan lapangan pekerjaan. Sementara itu, dari anggota Tim Was TKI DPR RI lainnya, Ermalena menambahkan bahwa India fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu proteksi terhadap pekerja lokal. Dan India hanya memperbolehkan tenaga kerja asing memegang posisi strategis dan mentransfer ilmunya pada pekerja lokal.
Menurut Ermalena, Indonesia bisa menerapkan peraturan ini agar pekerja lokal tidak kehilangan pekerjaan. Ia berharap Undang-Undang Tenaga Kerja dapat memfasilitasi hak-hak pekerja lokal Indonesia. Ini juga mungkin masih menjadi pro dan kontra karena kita ketahui juga bahwa ada ataupun juga kemarin sempat dengar isu terkait dengan bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Ristek Dikti untuk menghadirkan dosen ataupun juga rektor-rektor asing untuk menjadi rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri di tanah air. Kita berharap bahwa dengan Undang-Undang Tenaga Kerja ini nantinya bisa mengatur mana-mana saja tenaga kerja asing yang bisa menempati posisi-posisi strategis di tanah air dan nantinya tidak menyingkirkan para pekerja lokal kita tanah air. Kita beralih ke berita kedua, ini terkait dengan bagaimana pro dan kontra pemindahan ibu kota. Ini Komisi 11 DPR RI menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota berpotensi melanggar undang-undang karena belum terdapat studi kelayakan yang mendukung. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komisi 11 DPR RI menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota berpotensi melanggar undang-undang karena belum terdapat studi kelayakan yang mendukung. Ditemui di ruang rapat Komisi 11 DPR RI Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Ref Rizal menyayangkan sikap pemerintah yang belum menyertakan studi kelayakan, rencana kerja, atau analisis dampak lingkungan calon ibu kota baru. Untuk itu, Ref Rizal meminta pemerintah segera menyusun undang-undang ibu kota negara yang baru untuk menggantikan undang-undang mengenai daerah khusus ibu kota Jakarta. Belum ada studi kelayakannya. Studi kelayakannya Jakarta, kita tinggalkan Jakarta. Studi kelayakannya kita menempati ibu kota baru. Ada belum? Belum ada. Kalau belum ada ngomong aja. Ibu kota negara ini, Jakarta ini ada undang-undangnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Eva Kusuma Sundari mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Eva menyampaikan rencana pembangunan ibu kota membutuhkan biaya sekitar 476 triliun rupiah. Skema pendanaan pemindahan ibu kota berasal dari 4 sumber, yakni APBN, patungan BUMN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta atau KPBU, dan private partnership. Kan ada 4 skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota yang diperkirakan membutuhkan 476 triliun. Nah ternyata skemanya ada 4, yang pertama APBN, dan APBN itu hanya 19,8% itu untuk membangun gedung-gedung pemerintahan pusat. Oki Zulindra dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ref Rizal ini menilai bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terlalu tergesa-gesa. Ref Rizal menyayangkan sikap pemerintah yang belum menyertakan studi kelayakan, rencana kerja, ataupun juga analisis dampak lingkungan calon ibu kota baru. Untuk itu Ref Rizal meminta pemerintah segera menyusun undang-undang ibu kota negara yang baru untuk menggantikan undang-undang mengenai daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Eva Kusuma Sundari ini mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Eva menyampaikan rencana pembangunan ibu kota membutuhkan biaya sekitar 476 triliun rupiah. Skema pendanaan pemindahan ibu kota berasal dari 4 sumber, yakni APBN, patungan BUMN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta, dan ataupun KPBU, dan yang terakhir nih private partnership. Semoga pro dan kontra ataupun juga studi kelayakan maupun juga nantinya bagaimana analisis dampak lingkungan yang akan segera dilakukan oleh dalam hal ini Bappenas maupun juga seluruh kementerian dan juga lembaga terkait untuk akhirnya bisa mempersiapkan Kalimantan Timur. Dan juga sudah ada 2 wilayah yang akan ditetapkan sebagai ibu kota negara baru Indonesia yang akan berlangsung dan nanti juga akan dilakukan secara bertahap. Kita beralih ke berita ketiga. Ini DPR menetapkan batas usia perempuan menikah di ini minimal 19 tahun. Badan Legislasi atau Balik DPR RI menetapkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya perlindungan bagi para kaum perempuan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Badan Legislasi Balik DPR RI menetapkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya perlindungan bagi perempuan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta,
Anggota Balik DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan, perubahan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan merupakan komitmen DPR untuk menghentikan terjadinya pernikahan anak. Menurut Andi, dalam usia 19 tahun, seorang perempuan sudah matang secara psikis dan biologis. Beri kesempatan kepada anak perempuan dan anak laki-laki untuk bersekolah, ya, mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua juga artinya kita ingin, ya, masyarakat kita ini membentuk keluarga yang betul-betul keluarga yang punya ketahanan keluarga yang cukup lah, yang baik. Anggota Balik DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan, kenaikan batas minimal usia pernikahan untuk memperbaiki pola pengasuhan anak yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas generasi emas Indonesia. Endang Maria Astuti mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama untuk berkoordinasi dalam mensosialisasikan perubahan tersebut. Belum ada ya sosialisasi itu hanya dari goodwill kita masing-masing. Jadi misalnya saya melakukan sosialisasi itu sudah sejak 1998 ya kita, tetapi tetap saja ketika ini belum ada penguatan dari pemerintah, itu ya sama juga bohong. Amita dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, anggota Balik DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan perubahan batas minimal usia pernikahan bagi kaum perempuan ini merupakan komitmen DPR RI untuk menghentikan terjadinya pernikahan anak. Menurut Andi, dalam usia 19 tahun seseorang perempuan sudah matang secara psikis dan biologis, namun tetap membutuhkan arahan orang tua untuk mewujudkan pernikahan yang sehat. Dan Andi Yuliani Paris juga berharap sosialisasi perubahan tersebut dapat segera dilaksanakan. Dan anggota Balik DPR RI lainnya, Endang Maria Astuti, menyampaikan kenaikan batas minimal usia pernikahan untuk memperbaiki pola pengasuhan anak yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas generasi emas di Indonesia. Endang Maria Astuti juga mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan juga HAM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama untuk berkoordinasi dalam mensosialisasikan. Kita berharap dengan perubahan undang-undang terkait dengan batas minimal usia pernikahan untuk perempuan 19 tahun ini nantinya bisa mengurangi jumlah pernikahan anak usia dini yang juga mungkin sudah menjadi tradisi di sejumlah daerah maupun juga di wilayah di seluruh tanah air, dan nantinya bisa benar-benar menyiapkan generasi emas Indonesia yang nantinya memang sudah siap secara psikis maupun psikologis dan juga biologisnya. Dan bisa tadi sudah kami bacakan 3 berita utama yang pastinya sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali lagi terkait dengan apa saja menjadi headline surat kabar di harian Kompas. Tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah,
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, terima kasih Anda masih kembali di Suara Parlemen Pagi. Seperti janji saya sudah hadir ini di harian Surat Kabar Kompas. Yang lebih pada hari ini, Kamis 19 September 2019. Di harian Kompas sih headline-nya terkait dengan bagaimana ada penderita ISPA di Riau mencapai 300.000 orang lebih. Dan juga bisa di sini kemarin KPK baru saja menetapkan nih Menteri Pemuda dan juga Olahraga Imam Nahrawi ini terjerat kasus korupsi. Seperti di sini juga perjalanannya, dan juga nanti selengkapnya kami akan kembali pemirsa dengan headline Surat Kabar Kompas yang terbit pada hari Kamis ini. Jangan kemana-mana. Ya, ini ada sekitar 300.000 orang lebih penderita infeksi pernafasan akut atau ini ada di wilayah Riau. Asap kebakaran hutan dan lahan di Riau menyebabkan 304.994 orang menderita infeksi saluran pernafasan akut selama Januari hingga 17 September 2019. Bulan September saja penderitanya sudah mencapai 24.589 orang. Riau menjadi salah satu daerah paling berdampak asap. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nasir, yang dihubungi di Pekanbaru mengatakan pada minggu pertama September sejumlah penderita ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, di Riau ini mencapai 4.306 orang. Namun hanya dalam waktu 10 hari jumlahnya meningkat sekitar 20.000 orang. Mungkin pemirsa juga yang mengikuti perjalanan ataupun juga perkembangan terkait dengan bagaimana kasus kebakaran hutan dan juga lahan, dan juga ada sejumlah donasi yang bisa Anda lakukan untuk akhirnya bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan, bisa mendonasikan uang maupun juga mungkin masker untuk sejumlah masyarakat kita yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan. Dan dari soal ISPA kita beralih ke soal ekonomi, ini terkait dengan bagaimana tata kelola lahan ini menjadi tantangan. Masih dari harian Kompas, ketidakpastian regulasi merupakan bagian dari tata kelola yang buruk. Tantangan ini mesti diatasi agar investor tertarik masuk ke Indonesia. Krisis ekonomi pada prinsipnya terkait tata kelola yang buruk. Pengalaman dari krisis Asia pada tahun 1997 hingga 1998 menunjukkan hal tersebut. Terkait dengan tata kelola polemik revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak serta-merta mendorong pelarian modal dan ketidakpastian investasi. Namun isu ini jadi perhatian investor asing sehingga pemerintah mesti hati-hati dalam mengelola polemik tersebut. Sementara itu, ekonom Unika Atmajaya Prasetyantoko mengatakan pemerintah perlu menyertai revisi Undang-Undang KPK dengan upaya nyata, progresif, sistematis, dan juga berkesinambungan untuk menyederhanakan perizinan usaha di Indonesia. Dan ini terkait dengan bagaimana mungkin kalau misalnya membahas tata kelola menjadi tantangan, di harian Kompas juga ada hadir skema realisasi investasi sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2018. Bisa Anda bisa membacanya secara lebih lengkap di harian Kompas yang terbit pada hari ini, Kamis 19 September 2019. Kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan hutang Indonesia. Ini yang mencapai 5.534 triliun rupiah setelah jeda berikut ini. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Uki Abdul di Suara Parlemen Pagi edisi hari Kamis ini. Kalau misalnya tadi di awal acara kami akan menghadirkan terkait dengan topik utama, ini hutang luar negeri Indonesia yang bisa menembus angka 5.534 triliun rupiah. Dan hutang luar negeri Indonesia pada akhir Juli ini 2019 ini tercatat 395,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.534,2 triliun rupiah dengan kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Dan posisi utang tersebut tercatat terus meningkat dan juga mencapai titik tertingginya dalam satu dekade terakhir, di mana pada Juli 2009 posisi utang luar negeri masih di angka 90,831 miliar dolar. Dan hutang luar negeri Indonesia juga tumbuh 10,3% secara year on year dan lebih tinggi ketimbang pertumbuhan bulan Juni pada tahun ataupun juga bulan Juni lalu yang hanya sebesar 9,9% atau year on year. Total utang luar negeri Indonesia terdiri dari hutang pemerintah dan juga bank sentral ini di angka 197,5 miliar dolar Amerika Serikat serta hutang swasta termasuk BUMN yang mencapai 197,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hutang luar negeri pemerintah di bulan Juli 2019 ini tumbuh sebesar 9,7% year on year menjadi sebesar 194,5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya di angka 9,1%. Peningkatan tersebut didorong oleh arus masuk modal asing pasar di surat berharga negara hingga Juli lalu. Namun selengkapnya seperti apa sebenarnya mengapa hutang luar negeri Indonesia ini bisa menyentuh angka 5.534 triliun rupiah, nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Utang luar negeri membengkak. Utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar 395.000,3 miliar US dollar atau sebesar 5.534,2 triliun rupiah. Utang luar negeri Indonesia juga tumbuh 10,3% secara year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan Juli lalu sebesar 9,9% year on year.
Untuk itu DPR mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk terus memantau perkembangan utang luar negeri dan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Terutama dolar, mengingat lemahnya nilai tukar rupiah akan berdampak pada kenaikan utang luar negeri. Kementerian Keuangan harus memastikan peminjaman dana dari luar negeri dikelola secara efektif dan terencana, dengan tetap mengutamakan sistem kehati-hatian dalam pengelolaannya, agar penggunaan dana utang luar negeri memberikan manfaat yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas perekonomian secara nasional. Bank Indonesia harus terus memantau dan menjaga agar utang luar negeri Indonesia harus tetap dalam kondisi sehat dan memastikan pembayaran utang dan bunga utang dalam kondisi lancar, serta mengkaji upaya yang tepat dalam meminimalisir peminjaman utang dari luar negeri dan upaya untuk menurunkan jumlah utang luar negeri. Ya, pemirsa, kalau misalnya tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana topik utama terkait dengan bagaimana hutang Indonesia yang sudah mencapai angka 5.534 triliun, sudah hadir di tengah-tengah kami di studio TVR Parlemen Bapak Farouk Abdullah, pengamat ekonomi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, kalau misalnya kita membahas terkait dengan bagaimana nih kondisi hutang luar negeri Indonesia yang kalau misalnya membahas setiap bulan ataupun juga setiap tahun ini bukan mengalami penurunan tapi mengalami kenaikan. Misalnya memang melihat bagaimanapun ini Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala benar-benar terkait dengan bagaimana infrastruktur dan juga infrastruktur. Apakah ini ada pengaruhnya terkait dengan bagaimana pembangunan infrastruktur dengan semakin meningkatnya jumlah hutang luar negeri Indonesia? Ya, oke. Pertama isu hutang luar negeri ya. Memang satu sisi kita nggak bisa menafikan hutang luar negeri kita ini adalah kumulatif ya dari hutang-hutang yang sebelumnya ya. Jadinya memang sejak kita mulai pembangunan di masa Orde Baru, hutang adalah salah satu komponen dari pembiayaan pembangunan kita dan juga APBN kita gitu kan. Ini kondisi ini terus berlanjut dan memang berbagai negara juga hutang adalah hal yang tidak bisa dilepaskan ya. Tetapi sekarang isunya adalah pemanfaatan hutang gitu kan. Sejauh mana efektivitas pemanfaatan utang dan penggunaan hutang itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jauh ya, kita kritisi lebih jauh lah. Itu kalau saya menekankan itu yang kita perlu lihat. Jauh ini yang Pak Farouk lihat pemanfaatan dan juga penggunaan dari hutang yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Oke, kalau saya melihat ini misalkan APBN ya. Nah, ini kan persoalannya gini, kalau saya melihat nih yang kita harus hindari sekarang sebetulnya nih sekitar 1/4 ya, 25% dari APBN kita itu dipakai untuk membayar gaji pegawai, ASN ya, segala birokrasi lah, mesin birokrasi ini. Nah, ini saya melihat terlalu tinggi, ini bahkan melebihi belanja modal untuk infrastruktur gitu kan. Ini belanja pegawai ini belum termasuk belanja barangnya, pengadaan dan lain sebagainya itu. Nah, ini kita jangan sampai masuk kondisi di mana hutang kita membayar belanja pegawai ini. Nah, ini jadi pemborosan ini. Kalau kita menggunakan hutang, lalu sebagian besar APBN kita digunakan untuk belanja pegawai, kan kita harus lihat nih belanja pegawai besar, efektivitas birokrasi kita sejauh mana. Apakah public service, pelayanan publik sudah berjalan dengan baik gitu kan. Nah, kalau pelayanan publik belum berjalan dengan baik, dengan birokrasi yang besar,
Nah ini berarti nggak sehat gitu kan. Jadi kita kegemukan, tapi kita nggak punya pelayanan yang baik ya. Nah, ini yang harus ditinjau ini nih. Apa kalau saya melihatnya reformasi APBN itu kan. Itu kita harus perlu melakukan mengkaji reformasi APBN ini. Oke, kalau misalnya membahas terkait dengan reformasi APBN itu nanti ke soal lain. Kalau misalnya terkait dengan bagaimana Bapak melihat berarti pemanfaatan sejauh ini 25% dari anggaran untuk bagaimana bisa memberi anggaran untuk ASN pegawai negeri seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat ini kalau hutang-hutang yang terus bertambah dan juga pasti kan dalam APBN itu juga ada alokasi untuk membayar hutang. Sejauh ini Pak Farouk melihatnya bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan atau juga Menko Perekonomian mengelola hutang-hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia, Pak? Oke, jadi tadi yang 5.000 itu kan ada komponen pemerintah dan ada komponen swasta ya. Itu sekitar 50-50 lah itu. Tetapi juga gini, yang terkait yang 5.000 dulu nih, walaupun kita sebutkan swasta, ini tetap perlu diwaspadai. Alasannya? Alasannya, ini kita harus menghindari apa yang terjadi pada tahun 98. Karena ketika swasta terlalu besar, ini swastanya termasuk BUMN nih. Terjadi default, itu yang kena keseluruhan. Negara juga harus turun tangan ketika swasta terjadi default, gagal bayar. Nah ini yang kita harus waspadai seperti itu gitu ya. Oke, kalau sejauh ini angka hutang swasta yang dimiliki swasta ataupun swasta juga dan BUMN semuanya tuh dalam tahap yang masih aman atau sudah dalam tahap mengkhawatirkan nih Pak? Oke, kalau sekarang ini kan tadi ya 50%, sekitar 50% ya. Nah itu apakah tahapnya sekarang? Kalau saya melihatnya seperti ini ya, kita tetap ini kan sudah lebih dari 30% PDB kita ya. Pendapatan hutang nih swasta, dan walaupun kita selalu bilang batas aman berdasarkan undang-undang 60%, tapi kalau udah mendekati 40 kan kita nggak bisa kita aman terus sampai akhirnya terjadi masalah gitu kan. Nah jadinya ketika wacana untuk alert warning system ini orang membahas itu sudah harus diperhatikan gitu kan. Jangan sampai nunggu udah mendekati 60%, ini mendekati 40 nih sekarang. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan hutang luar negeri Indonesia yang mencapai 5.534 triliun. Kita sebagai orang awam atau mencoba masyarakat awam ini melihatnya mungkin belum terasa di masyarakat seperti itu, Pak. Apakah sebenarnya hutang luar negeri ini juga nantinya akan berdampak pada sektor ekonomi menengah atau juga sektor-sektor UKM atau sektor-sektor yang di bawah, atau memang ini lebih ke soal bagaimana nantinya anggaran APBN mempengaruhi jumlah APBN yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk membayar hutang? Ini nanti kan kalau hutang luar negeri persoalannya nanti dengan mata uang rupiah gitu kan. Nah kalau sampai ya karena satu dan lain hal terjadi eksternal shock ya. Sekarang misalkan nih ada konflik di Iran dengan Saudi. Kalau dia berdampak kilang minyak Aramco kan, kalau itu terjadi eskalasi, itu kan bisa mempengaruhi harga minyak. Kita kan net importer tuh kan harga minyak kan. Nah, itu akan berdampak juga ketika ada isu politik seperti itu. Sedangkan di hutang kita itu ada komponen surat berharga nasional yang dibeli oleh investor asing. Sekitar 40% dari obligasi kita itu dimiliki oleh investor asing. Nah, persoalannya ketika ini kan ekonomi kita ini kadang-kadang vulnerable, yang terjadi krisis di luar negeri yang kena dampaknya rupiah. Seperti tahun 2008 ada subprime mortgage yang terjadi persoalan di Amerika, rupiah yang turun gitu terkena dampaknya. Nah itu yang kita harus waspadai ketika rupiah turun. Ini kan hutang luar negeri dalam mata uang rupiah akan meningkat gitu kan, signifikan gitu kan. Nah tapi itu tentunya akan berdampak. Mungkin tidak langsung berdampak kepada masyarakat, mungkin berdampaknya nanti terkait dengan kenaikan harga yang diimport itu kan. Nah nanti tapi yang berdampak nanti kepada masyarakat ini bensin misalkan. Gasolin kan nanti import kita. Kalau harganya dalam mata uang kita turun karena ada satu dan lain hal, ada terjadi external shock, lalu kita otomatis kan
dalam rupiahnya kita harus impor lebih besar kan, jualnya lebih mahal lagi gitu kan, dan segala macam yang ada komponen import. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan bagaimana statement-statement dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini sangat menenangkan dan juga sangat menyatakan bahwa sebenarnya kondisi utang kita masih aman, masyarakat tidak perlu khawatir karena masih dalam tahap ataupun juga sesuai dengan yang ditetapkan, belum melebihi batas kapasitas. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan bagaimana hutang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai 5.534 triliun. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Memang apa tuh? Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan Bapak Faruk Abdullah membahas terkait dengan bagaimana hutang Indonesia yang sudah menembus 5.534 triliun. Pak, kalau Pak Faruk, kalau misalnya membahas, tadi kan kita juga sempat membahas terkait dengan bagaimana nih APBN yang juga sebenarnya harus ada reformasi APBN karena kita ketahui tadi ada 25% anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk akhirnya bisa membiayai atau menganggarkan kepada sektor pembiayaan ASN atau juga PNS. Sebenarnya kalau Pak Faruk sendiri melihat struktur dari APBN kita apakah sudah efektif ataupun juga produktif untuk akhirnya bisa melihat dan akhirnya bisa nantinya menghasilkan anggaran lain seperti itu, Pak? Oke, kalau saya melihat APBN kita perlu ditinjau kembali ya. Bahkan saya pernah mengeluarkan siaran pers ya tentang reformasi APBN untuk keluar dari jeratan hutang. Di sini satu hal ya, ini kan APBN ada sisi penerimaan dan ada sisi pengeluaran. Nah, kita lihat misalkan dari pengeluaran dulu. Nah, pengeluaran ini kan yang belanja terbesar adalah di sektor belanja pegawai yang kurang lebih 25% ya. Itu baru pegawai negeri ya, ASN. Nah, ini belum belanja barangnya dan lain sebagainya. Nah, ini menekan jadinya belanja untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi salah satunya nanti itu berdampak ya. Kita kan untuk ngejar infrastruktur jadinya juga misalkan BUMN dia harus kerja juga pinjaman luar negeri dan lain sebagainya yang berdampak terhadap hutang kita gitu kan. Nah, jadinya ini ke depan ini kalau lebih sehat adalah komposisi daripada belanja pembangunan ini harus lebih besar dari belanja rutin. Belanja rutin itu yang diantaranya saya sebutkan belanja pegawai dan belanja barang. Ini cara kita untuk mengefektifkan APBN kita itu dari sisi pengeluaran ya.
Nah, dari sisi penerimaan, misalkan BUMN kita gitu kan, BUMN kita itu kontribusinya kepada penerimaan negara masih relatif kecil gitu kan. Nah, sedangkan negara sering dimintai kan, belum lama tahun lalu misalkan penempatan modal negara dan lain sebagainya. Nah, ini kan BUMN harus kinerjanya harus dikejar juga sebagai kontributor pendapatan gitu kan. Jadi kita bisa mengurangi nanti dari pinjaman luar negeri gitu kan. Nah, lalu ada pendekatan lain ya, misalkan pajak gitu kan. Memang kalau pajak tapi pendekatannya harus lebih efektif ya, prioritas. Jangan sampai pajak ini punya double edged sword ya, pedang bermata dua. Ketika dikejar terlalu agresif, ini bisa berdampak kurang baik bagi bisnis, bagi perekonomian gitu kan. Nah, pajak ini harus lebih difokuskan kepada ultra high net worth individual, orang-orang yang sangat kaya, jangan sampai berdampak kepada kelas menengah gitu kan. Nah, kita kan misalkan ketimpangan kita tinggi gitu kan, 1% orang menguasai 50% kekayaan negara ya. Belum lagi juga ketimpangan ini jadinya bagaimana pajak untuk efektifnya memastikan yang ultra high net worth individual ini sudah terpajaki secara tepat gitu kan. Nah, itu juga akan meningkatkan pendapatan kan dari sisi perpajakan kita gitu. Nah, itu beberapa hal ya yang untuk tadi nanti mengurangi hutang luar negeri ya dari seksi pemerintah sendiri gitu. Oke, sebenarnya masih banyak hal yang perlu dievaluasi, banyak diperbaiki dari segi anggaran, pengeluaran dan juga pemasukan tadi bagaimana. Kalau misalnya Pak Faruk sendiri melihatnya sudah ada belum sih Pak keinginan pemerintah untuk akhirnya bisa memperbaiki dari sektor APBN tadi itu sendiri? Nah, ini yang saya belum lihat nih. Jadinya kalau saya melihat kita melakukan mengelola APBN masih business as usual gitu kan. Ada kekurangan, kita keluarin surat utang gitu kan untuk menutup defisit. Terus itu dilakukan yang akhirnya jadi terakumulasi. Nah, ini tadi tuh harus ada restrukturisasi APBN, harus ada kemauan gitu kan. Dan memang ada tindakan-tindakan yang agak tidak populer. Tapi kan gini ya, ketika kita bicara tadi belanja pegawai, ini kan kita bicara 200 juta rakyat Indonesia nih, bukan bicara hanya 4,5 juta pegawai gitu kan. Jangan sampai yang 200 juta terkorbankan at the expense yang lebih sedikit gitu kan. Nah, tentunya kan kita harus kompensasi nanti kan, bikin iklim bisnis yang lebih baik untuk UMKM segala macam supaya orang nggak menumpuk menjadi ASN gitu kan. Orang aspirasinya cuma pada ASN gitu kan. Nah, ini sektor lain kan harus dikembangkan nih, yang swasta. Iklim bisnis harus dibikin baik, debirokratisasi, deregulasi gitu kan. Nah, ini kan nanti menyerap lapangan kerja nggak hanya tergantung dari sektor pemerintah ini gitu kan. Pak Faruk, kalau misalnya kita sering mendengarkan statement-statement baik dari Menteri Keuangan maupun juga Menko Perekonomian bahwa mengatakan bahwa sebenarnya bukan Indonesia saja yang memiliki hutang yang besar, tapi misalnya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat juga memiliki hutang seperti itu setidaknya membuat sebagian masyarakat merasa bahwa masih aman nih dengan memiliki ataupun juga hutang Indonesia sudah menembus angka 5.534 triliun. Sebenarnya kalau misalnya dalam APBN ini harus 60% dari PDB untuk angka yang tidak aman terkait kita. Kalau misalnya sejauh ini 30% sudah bisa dibilang masih aman atau agak sudah pada titik yang akan mengkhawatirkan atau seperti apa nih? Oke, yang pertama tadi ya, kalau referensinya misalkan Jepang, Amerika, tapi kita harus memahami negara seperti Jepang, hampir seluruh hutangnya itu adalah dalam mata uang yen dan dalam negeri gitu. Dia jual obligasi kepada masyarakatnya sendiri gitu kan. Nah, itu nggak ada implikasi eksternalnya. Sedangkan kita kan tadi itu dari hutang pemerintah aja 40% itu dalam denominasi mata uang asing gitu kan. Nah, ini yang saya pikir itu kan kalau gejolak ya, kalau rupiah jatuh seperti yang tahun 98 itu kan otomatis
jumping itunya tuh, komposisi hutangnya gitu kan. Ya saya pikir untuk menenangkan oke, tapi harus ada kerja yang di luar dari kerja seperti biasa. Ketika kita kan gini ya, kita nggak mau Indonesia jadi negara berkembang terus, negara dunia ketiga terus gitu kan. Kita pengen Indonesia naik kelas lah gitu kan, pengelolaan anggarannya, pembangunan secara keseluruhan gitu kan. Jadinya harus ada juga apa, menenangkan boleh, saya pikir nggak menimbulkan apa ya, kepanikan dan lain sebagainya, tetapi juga harus ada kerja-kerja yang apa namanya, berdampak gitu, jangan kerja as usual gitu loh, bahwa kita nih masih punya PR lah gitu kan, kita pengen keluar dari middle income trap gitu kan. Nah, itu kan tadi itu diantaranya ya harus diadres gitu kan, isu-isu yang apa, kebijakan itu tadi ya, diantaranya terkait APBN gitu kan. Nah itu pengelolaannya ya, ya iklim bisnis dan lain sebagainya, itu semuanya lah ya, banyak hal itu yang masih perlu diadres ya untuk negara seperti Indonesia ini. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak Farouk, kalau misalnya kita berharap pada pemerintah untuk akhirnya bisa segera ataupun juga terus melakukan membayar hutang, ataupun juga apa yang harus dilakukan misalnya kita sebagai masyarakat maupun juga pemerintah nih dalam hal ini untuk bisa menekan ataupun juga mengurangi, kalau misalnya meniadakan hutang itu tidak mungkin gitu ya, maksudnya kan kita masih negara berkembang, atau kita keluarkan apa obligasi dalam negeri ya. Nah, memang ke depan secara bertahap kita pertama harus meningkatkan yang obligasi bermata uang rupiah ya. Dalam artian sekarang misalkan 40% dipegang asing. Bagaimana secara gradual ini menurun nih. Kalau kita sesama kita berhutangnya itu masih lebih baik gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, dilakukannya dengan cara apa? Tadi misalkan bagaimana meningkatkan apa porsi investor lokal gitu kan. Tetapi ketika kita mau meningkatkan porsi investor lokal, otomatis kita kan perlu meningkatkan kesejahteraan secara umum supaya investor kelas kita ini meningkat kan. Kalau investor kelas menengah meningkat. Nah, jadinya nih strategi pembangunan pun harus bagaimana kita ini meningkatkan kelas menengah sebanyak mungkin. Jadi kita mempunyai investor kelas yang besar kan. Negara kayak Amerika memang dia hutang to GDP-nya tinggi gitu kan. Tapi kebanyakan kan kelas menengah mereka yang beliin surat-surat hutangnya itu gitu kan. Pihak asing. Bukan pihak asing gitu kan. Walaupun pihak asing juga ada beli, tapi besar signifikan yang di dalam negerinya. Nah, kita inginkan seperti itu gitu. Nanti ke depan itu kita nggak menutup dari luar negeri gitu kan, tetapi kita meningkatkan investor kelas kita di dalam negeri yang nanti bisa beli apa surat hutang berharga kita. Dan lebih bagus lagi adalah tentunya investment kan. Investment harus meningkat kan. Kayak sekarang ya yang gampang nih dengan adanya isu trade war. Ini sebetulnya ironi nih kan, karena ternyata mereka tuh kan banyak investor Amerika di Cina yang pindah. Mereka pindahnya nggak ke kita, misalkan ke Vietnam, ke Thailand. Itu gitu yang kan juga menjadi Presiden Jokowi marah terhadap menteri-menterinya. Itu yang hal yang saya rasa bagus itu tuh, dalam hal itu ya. Itu kita tuh ada apa gitu kan, yang kayak gitu kita harusnya kan paling nggak ada lah, hampir sama sekali nggak ada gitu kan. Dari Cina itu nggak pindah ke kita, berarti kan kita belum untuk foreign direct investment kita belum jadi satu negara yang menarik, attractive destination. Orang pada beli ke kita hanya portfolio investment. Nah, kita harus bedakan nih antara foreign portfolio investment, beli-beli surat berharga di pasar modal, dan foreign direct investment. Nah, ini yang harus kita tingkatkan nih, foreign direct investment itu kan, supaya Indonesia ini jadi attractive destination gitu kan. Nah, itu akan terkait memang iklim birokrasi gitu kan, bagaimana nih debirokratisasi ini kerja serius ya, kerja besar untuk mindset birokrat itu tadi mempermudah gitu kan, melayani publik gitu kan. Nah, itu yang kita harus bangun gitu kan. Nah, kita tunggu saja bagaimana mungkin nanti tim ekonomi ataupun juga Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin jilid 2 apakah nantinya bisa membenahi sektor APBN dan juga sektor investasi dan direct investment tadi untuk akhirnya bisa memperbaiki Indonesia bukan lagi sebagai negara berkembang tapi maju sebagai negara maju seperti itu. Pak Farouk Abdullah, pengamat ekonomi, terima kasih sudah hadir. Dan bisa
pemirsa, kami akan bacakan apa saja menjadi agenda anggota Dewan pada hari Kamis 19 September 2019. Akan dimulai pada pukul 10, ini Komisi 8 rapat panja mengenai rancangan undang-undang tentang pesantren dan juga pendidikan keagamaan dengan panja pemerintah. Dan nanti juga Anda bisa menyaksikan secara langsung kami di pukul 13.00 ada Dialektika Demokrasi. Dan nanti juga Anda bisa menyaksikan rapat paripurna pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di Komisi 8 akan ada rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, Menristek Dikti, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan juga HAM Republik Indonesia. Dan bisa demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Uki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Halo pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini saya dan tim Suara Dapil akan berkunjung ke kota santri dan juga kota penghasil mangga yang ada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Pasuruan dan Probolinggo. Perjalanan saya dan tim diawali dengan berkunjung ke salah satu objek wisata favorit unggulannya kota Probolinggo, yakni BJ Bakau Resort. Perjalanan menuju BJ Bakau Resort atau BJBR dari Bandara Juanda, Surabaya ditempuh kurang lebih 1 hingga 2 jam perjalanan. Dan akhirnya saya dan tim Suara Dapil tiba di BJ Bakau Resort yang terletak di Pelabuhan PPP Mayangan, Mangunharjo, Kota Probolinggo. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Bersama saya, Uki Abdul. Saat ini saya sudah berada di BJ Bakau Resort Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya akan bertemu dengan anggota DPR RI dari Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar, Bapak Muhammad Misbakun dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan juga Kabupaten Pasuruan. Saya akan bertemu dengan konstituen dan juga berkeliling ke daerah pemilihannya. Ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ya, dalam episode Suara Dapil kali ini saya akan berkunjung ke Provinsi Jawa Timur, tepatnya di daerah pemilihan Jawa Timur 2. Bertemu dengan salah satu anggota DPR dari Komisi 11 dari fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Muhammad Misbakun SEMH. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat dan memiliki luas wilayah terbesar di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya tersebut, membuat Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki jumlah daerah pemilihan terbanyak, yakni mencapai 11 daerah pemilihan. Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo masuk dalam daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang akan saya dan tim Suara Dapil kunjungi, tentunya bersama dengan anggota DPR RI. Setelah puas menikmati pesona hutan bakau di BJ Bakau Resort, perjalanan saya lanjutkan masih di wilayah Kota Probolinggo. Ya pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah berada di Gedung Serbaguna Joyo Lelono, tepatnya di Kota Probolinggo. Saya akan mengikuti kegiatan dari Bapak Misbakun, tepatnya di acara membedah peran otoritas jasa keuangan dalam masyarakat. Seperti apa kegiatannya, ikuti terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Melihat maraknya investasi bodong atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar namun mengarah ke penipuan yang masih sering terjadi di Indonesia dengan berbagai modus yang beragam, mulai dari penawaran simpanan di koperasi, multi-level marketing, hingga penawaran simpanan dalam bentuk digital. Nah, untuk itu, Bapak Muhammad Misbakun selaku anggota Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan menggandeng otoritas jasa keuangan sebagai mitra kerjanya untuk berkeliling melakukan sosialisasi peran OJK dalam masyarakat. Seperti yang dilakukannya kali ini di Gedung Serbaguna Joyo Lelono, Kota Probolinggo. Hari ini yang saya lakukan ini itu adalah juga bagian dari bagaimana OJK melakukan sosialisasi terhadap pengawasan investasi bodong. Ini salah satu peran dan tugas OJK adalah itu. Makanya saya minta setelah pulang dari sini, kalau di Probolinggo
Probolinggo yang menjadi korban investasi bodong, kesalahannya mahasiswa yang sudah dapat sosialisasi. Karena apa? Di sosialisasi ini sudah dijelaskan dengan benar, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya apa itu investasi bodong, modusnya seperti apa, cara-cara mereka seperti apa. Tugasnya yang sudah dapat sosialisasi itu untuk menjelaskan minimal kepada keluarganya. Ya, misalnya Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Pak, ini kan saya ataupun juga tadi sudah mengikuti bersama-sama dengan Bapak ini membedah peran otoritas jasa keuangan dalam masyarakat. Sebenarnya sejauh ataupun peran dan juga sejauh ini gimana sih Pak OJK kalau misalnya Bapak lihat di khususnya di Dapil Bapak? OJK ini kan lembaga yang baru. Berdiri tahun 2000.